Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang metode Newton-Cotes, di mana metode Newton-Cotes adalah metode yang umum untuk menurunkan kaidah integrasi numerik. Nah, polinom interpolasi menjadi dasar metode Newton-Cotes sendiri. Gagasannya adalah menghampiri fungsi f(x) dengan polinom interpolasi Pnx, di mana I sama dengan integral dengan batas A sampai B fx dx menghampiri integral dengan batas A sampai B Pnx dx, yang dalam hal ini Pnx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah hingga Anx pangkat n. Nah, mengapa polinom interpolasi? Karena suku-suku polinom mudah diintegralkan dengan rumus integral yang sudah baku, yaitu integral AXN dx sama dengan A per n ditambah 1 xn ditambah x pangkat n ditambah 1 ditambah c. Nah, teman-teman bisa buka pada halaman 281. Nah, sembarang polinom interpolasi yang telah kita bahas di dalam bab 5 kemarin dapat digunakan sebagai hampiran fungsinya, tetapi di dalam bab ini polinom interpolasi yang kita pakai adalah polinom Newton Gregory maju, yaitu Pnx sama dengan fx0 ditambah delta fx0 per 1 faktorial hx ditambah delta kuadrat fx0 per 2 faktorial h kuadrat x kuadrat hingga delta pangkat n fx0 per n faktorial h pangkat n xn. Nah, dari beberapa kaidah integral numerik yang diturunkan dari metode Newton-Cotes sendiri, 3 diantaranya yang terkenal, yaitu yang pertama kaidah trapesium, kaidah Simpson 1/3, kaidah Simpson 3/8. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang metode Newton-Cotes kaidah trapesium, di mana diberikan dua buah titik data 0, F0 dan H, FH, polinom interpolasi yang melalui kedua buah titik itu adalah sebuah garis lurus. Lurus daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah garis lurus tersebut. Nah, teman-teman bisa buka pada halaman 282, di situ ada gambar grafik, di sini juga ada gambar grafik. Nah, di sini dikatakan polinom terdapat diberikan dua buah titik data, yaitu 0, F0 dan HFH. Yaitu kita di sini menggunakan polinom interpolasi Newton-Gregory derajat 1 yang melalui kedua buah titik tersebut adalah P1x sama dengan fx0 ditambah delta fx0 per h, di mana x sama dengan f0 ditambah x delta f0 per H. Nah, integrasikan P1 X di dalam selang 0,1. Maka I sama dengan integral dengan batas 0 sampai H fx dx menghampiri integral dengan batas 0 sampai H P1 X dx. Kemudian integral dengan 0 H P1-nya kita ganti dengan F0 ditambah X delta F0 per H dx. Nah, masukkan batasnya itu ke persamaan F0-nya tadi. Berarti kan diturunkan terhadap X, berarti X F0 ditambah X kuadrat per 2H delta F0 dengan batas atas H sampai 0. Kemudian H masukkan dengan batas H-nya itu ke dalam H-nya. Berarti H F0 ditambah H kuadrat per 2 delta F0. Nah, kalau misalnya dimasukkan ke dalam 0 kan tetap 0, berarti nggak usah kita buat. Kemudian hasilnya HF0 karena sama-sama punya H, berarti coret kan, berarti H per 2 delta F0. Selanjutnya HF0 ditambah H per 2 F1 ditambah F0 diganti diganti delta F0 itu sebagai F1 ditambah F0, sebab delta F0 sama dengan F1 ditambah F0. Nah, kemudian H per 2 kita pisahkan menjadi H per 2 F0 ditambah H per 2 F1. H per 2 F0 ditambah F1. Jadi kaidah trapesiumnya adalah integral dengan batas 0 sampai H Fx
dx menghampiri H per 2 F0 ditambah F1. Nah, galat kaidah trapesium sudah kita turunkan sebelumnya pada metode bias, yaitu E sama dengan min 1 per 12 H pangkat 3 turunan kedua F, T sama dengan 0 H pangkat 3 dengan T lebih besar 0 dan T lebih kecil H. Nah, teman-teman bisa buka di buku di halaman 278. Nah, jadi integral dengan batas 0 sampai H fx dx menghampiri H per 2 F0 ditambah F1 ditambah dengan nilai galat trapesium dengan galat kaidah trapesium yang kita dapat tadi. Berarti tadi sama dengan 0 ditambah 0 H pangkat 3. Oke. Kemudian kaidah trapesium untuk integral dalam selang 0, H kita perluas untuk menghitung I sama dengan integral dengan batas A sampai B fx dx-nya yang dalam hal ini I-nya sama dengan luas daerah di dalam selang, yaitu AB. Luas daerah tersebut diperoleh dengan membagi selang AB menjadi N buah abselang atau subinterval dengan lebar tiap abselang H, yaitu X0, X1, X1, X2, X2, X3 hingga Xn kurang 1, Xn. Nah, titik-titik ujung abselang diinterpolasikan dengan polinom derajat 1. Jadi, di dalam selang A, B terdapat N buah polinom derajat 1 yang terpotong-potong. Integral masing-masing polinom itu menghasilkan N buah kaidah trapesium yang disebut dengan kaidah trapesium gabungan. Nah, luas daerah integral di dalam selang A, B adalah jumlah seluruh luas trapesium yang yaitu integral dengan batas A hingga B fx dx menghampiri integral dengan batas x0 sampai x1 fx dx ditambah integral dengan batas x1 sampai x2 fx dx hingga integral dengan batas x n kurang 1 hingga sampai xn fx dx. Nah, baru H per 2 F0 ditambah F1 ditambah H per 2 F1 ditambah F2 ditambah H per 2 F hingga N kurang 1 ditambah Fn. Kemudian H per 2 F0 ditambah 2 F1 ditambah 2 F2 hingga 2 Fn kurang 1 ditambah Fn. Sehingga H per 2 F0 ditambah 2 F1 ditambah sigma I sama dengan 1 N kurang 1 Fn dengan Fr-nya sama dengan Fxr. R-nya itu nilainya 0,012 hingga N. Nah, galat total kaidah trapesium gabungan sudah kita turunkan pada metode Pias, yaitu E tot min H kuadrat per 12 B kurang A F turunan kedua F T sama dengan 0H kuadrat, di mana T-nya lebih besar X0, T-nya lebih kecil Xn. Dengan demikian, integral dengan batas A sampai B fx dx menghampiri H per 2 F0 ditambah 2 F1 ditambah sigma I sama dengan 1 hingga sampai N kurang 1 Fn ditambah 0 H kuadrat. Nah, jadi galat integrasi dengan kaidah trapesium sebanding dengan H kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini dikatakan hitunglah nilai dari integral dengan batas 1 sampai 3 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan H sama dengan 0,1 menghampiri kaidah trapesium. Nah, untuk penyelesaiannya pertama diketahui yaitu H-nya itu 0,5, kemudian A-nya itu sebagai batas bawah dan B-nya itu sebagai batas atas. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 3. Nah, yang ditanya itu adalah nilai N-nya. Nah, untuk mencari nilai N, kita menggunakan rumus yang sudah ditetapkan, yaitu H sama dengan B kurang A per N, di mana H-nya tadi nilainya 0,5 sama dengan B-nya 3 dan A-nya 1, berarti 3 dikurang 1 per N. Di mana di sini dapat N-nya sama dengan 4. Nah, maka banyak integralnya adalah 4. Nah, berarti kita dapat untuk nilai R-nya. Nah, untuk nilai R-nya tadi N-nya sama dengan 4. Nah, itu sebagai nilai R-nya. Berarti nilai R-nya 0 sampai 4.
Kemudian kita akan mencari nilai XR-nya. Nilai XR-nya itu, untuk mencari nilai XR-nya kita menggunakan rumus yang udah ada. Nah, rumusnya itu yaitu XR sama dengan A ditambah R dikali H. Nah, kita masukkan untuk mencari XR yang pertama, yaitu sama dengan A-nya nilainya 1 masuk ditambah R nilainya 1 dikali H-nya. H-nya nilainya 0,5, didapat hasilnya 1,5. Begitu juga seterusnya untuk X2-nya hingga X4-nya. Nah, untuk X2-nya itu kita dapat nilainya 2, untuk X3-nya itu kita dapat 2,5, dan untuk X4-nya itu 3. Oh ya, untuk yang X0-nya itu kenapa dapatnya 1 XR-nya? Karena kita ambil dari nilai integral batas bawah dari integralnya, yaitu 1 kan. Kalau misalnya nilai batas atasnya kan 3, berarti kita ambil dengan batas batas bawahnya yaitu 1. Kemudian untuk mencari FR-nya, kita menggunakan rumus yang dari soal integralnya. Soal integralnya kan 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx. Nah, kita masukkan 2x pangkat 4 ditambah fx kuadrat. Kita masukkan x-nya itu dari hasil dari XR-nya yang pertama, yang 0. Berarti F0-nya itu sama dengan 2 dikali X-nya itu kita ganti dengan yang 1. 1 pangkat 4 ditambah 4 pangkat 1 kuadrat, kita dapat hasilnya sama dengan 6. Untuk F1-nya itu sama dengan 2 dikali hasil XR-nya itu kan untuk yang F1-nya itu kan hasilnya 1,5. Berarti kita ganti X-nya menjadi 1,5. Berarti 2 dikali 1,5 pangkat 4 ditambah 4 kali 1,5 pangkat 2, kita dapat hasilnya 19,125. Begitu juga seterusnya. Maka di sini kita dapat bahwa F2-nya itu hasilnya 42, F3-nya itu 103,125, dan F4-nya itu 198. Selanjutnya, hasil dari integral dengan batas 1 sampai 3, 2x pangkat 4 ditambah 4x kuadrat dx dengan h sama dengan 0,5 adalah sebagai berikut. Nah, rumus integral tadi kan kita dapatkan di hasil dari pembuktian rumusnya itu bahwa h per 2 f0 ditambah 2 f1 ditambah 2 f2 ditambah 2 f3 ditambah 2 f4, karena tadi nilai integralnya sampai 4. Kalau misalnya nanti nilai integralnya lebih dari 4, berarti kita buat sampai lebih dari 4. Nah, tadi nilai H-nya kita dapat 0,5. Kita masukkan hanya 0,5 per 2. F0 tadi kita dapat berapa? F0-nya kita dapat hasilnya 6. Berarti 6 ditambah F1-nya berapa? F1-nya tadi 19,125. Berarti masukkan 2 dikali 19,125. Untuk F2-nya hasilnya 48. Berarti ditambah 2 dikali 48. Untuk F3 tadi kita dapat hasilnya 103,125. Berarti 2 ditambah 2 dikali 103,125. Untuk F4-nya hasilnya 198. Nah, kita jumlahkan semuanya, didapat hasilnya 136,125. Baik, saya Fahira Ramadhania. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah Simpson 1/3, di mana kaidah Simpson 1/3 merupakan cara yang lebih tinggi dan sulit ketelitiannya karena menggunakan polinomial orde yang lebih tinggi untuk menggabungkan titik-titik tersebut. Jadi, metode Simpson 1/3 ini ialah hampiran nilai integrasi yang lebih baik untuk ditingkatkan dengan menggunakan polinom interpolasi derajat yang lebih tinggi. Nah, misal fungsi fx dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola, maka luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasinya ialah daerah di bawah parabola seperti gambar di samping ini. Nah, kalian bisa lihat di halaman 285 buku metode numerik oleh Rinaldi Munir. Di situ ada gambar 6.10 untuk kaidah Simpson 1/3 yang berbentuk parabola. Oke, sesuai gambar pada 6.10 halaman 285, untuk membentuk polinom interpolasi derajat kaidah Simpson 1/3 dibutuhkan 3 buah titik data, yaitu 0, F0, H, FH, dan 2H, F2H. Jadi, diketahui polinom interpolasi Newton-Grogery derajat 2 yang melalui 3 buah titik tersebut ialah P2X sama dengan
fx0 ditambah x per h delta fx0 ditambah x dikali x kurang h per 2 faktorial h2 dikali delta kuadrat fx0 sama dengan f0 ditambah x kali delta f0 ditambah x dikali x kurang h per 2 faktorial h2 dengan delta kuadrat f0. Lalu integrasikan P2X di dalam selang 0,2H sehingga I menghampiri integral 0 sampai 2H fx dx dengan integral 0 sampai 2H P2X dx menghampiri integral 0 sampai 2H dikali F0 ditambah X per H delta F0 ditambah X dikali X kurang H per 2 faktorial H2 delta kuadrat F0 dx. Dengan menghampiri F0x ditambah 1 per 2H X kuadrat delta F0 ditambah X pangkat 3 per 6H kuadrat dikurang X pangkat 2 per 4H kali delta kuadrat F0 dengan batas X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2H. Menghampiri 2H F0 ditambah 4H kuadrat per 2H dikali delta kuadrat F0 ditambah 8H pangkat 3 per 6H kuadrat dikurang 4H kuadrat per 4H dikali delta kuadrat F0. Lalu 2H F0 ditambah 2H delta F0 ditambah 4H per 3 dikurang H dikali delta kuadrat F0 sehingga menghampiri 2H F0 ditambah 2H delta F0 ditambah H per 3 dikali delta kuadrat F0. Nah, tetapi kita harus ingat bahwa delta kuadrat F0 sama dengan F1 dikurang F0 dan delta kuadrat F0 sama dengan delta F1 dikurang delta F0 sama dengan F2 dikurang F1 dikurang F1 dikurang F0 sama dengan F2 dikurang 2 F1 tambah F0. Maka selanjutnya didapat bahwa I sama dengan 2H F0 ditambah 2H dikali F1 dikurang F0 ditambah H per 3 dikali F2 dikurang 2 F1 tambah F0. Maka 2H F0 ditambah 2H F1 dikurang 2H F0 ditambah H per 3 F2 dikurang 2H per 3 F1 ditambah H per 3 F0. Kemudian H per 3 F0 ditambah 4H per 3 F1 ditambah H per 3 F2 sehingga menjadi H per 3 dikali F0 ditambah 4 F1 ditambah F2 dengan persamaan P6.27. Misalkan kurva fungsi sepanjang selang integrasi A, B kita bagi menjadi N tambah 1 buah titik diskrit X0, X1, X2 hingga Xn dengan N genap dan setiap 3 buah titik atau 2 buah upah selangnya di kurva itu dihampiri dengan parabola polinom interpolasi derajat 2, maka kita akan mempunyai N per 2 buah potongan parabola. Bila setiap polinom derajat 2 tersebut kita integralkan di dalam upah selang atau subinterval, maka integrasinya jumlah seluruh integralnya membentuk kaidah Simpson 1/3 gabungan. Mari kita perhatikan. I total sama dengan integral A sampai B dengan fx dx menghampiri integral x0 sampai x2, fx dx ditambah integral x2 sampai x4, fx dx ditambah sampai seterusnya hingga integral xn dikurang 2 sampai x kuadrat fx dx menghampiri h per 3 dikali f0 ditambah 4 f1 ditambah f2 ditambah h per 3 dikali f2 tambah 4 f3 ditambah f4 ditambah hingga seterusnya sampai h per 3 dikali fn dikurang 2 ditambah 4fn dikurang 1 ditambah fn. Lalu h per 3 dikali f0 ditambah 4f1 ditambah 2f2 ditambah 4f3 ditambah 2f4 ditambah hingga seterusnya sampai 2fn dikurang 2 ditambah 4fn dikurang 1 ditambah fn. Kemudian dapatlah h per 3 dikali f0 ditambah sigma dengan i sama dengan 1, 3, 5 sampai n dikurang 1 kali fi ditambah 2, sigmanya i sama dengan 2, 4, 6 dengan n dikurang 2. Maka fi tambah fn. Itu termasuk persamaan 6.28. Selanjutnya kita masuk ke galat kaidah Simpson 1/3.
Nah, galat kaidah Simpson 1/3 untuk dua pasang upah selang adalah E sama dengan integral 0 sampai 2H dengan fx dx dikurang H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Ini merupakan persamaan 6.29. Kemudian, uraikan fx, f1, f2 masing-masing ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 0. Maka fx sama dengan f0 ditambah x f0 aksen ditambah x kuadrat per 2 f0 turunan kedua ditambah x pangkat 3 per 6 f0 turunan ketiga ditambah x pangkat 4 per 24 dikali f0 turunan keempat ditambah hingga seterusnya. Ini merupakan persamaan 6.30. Kemudian P6.31 yaitu F1 sama dengan FH sama dengan F0 ditambah H F0 aksen ditambah H kuadrat per 2 F0 turunan kedua ditambah H pangkat 3 per 6 dikali F0 turunan ketiga ditambah H pangkat 4 per 24 F0 turunan keempat ditambah hingga seterusnya. Kemudian P6.32 yaitu F2 sama dengan F2H sama dengan F0 ditambah 2H F0 aksen ditambah 4H kuadrat per 2 F0 kuadrat atau F0 turunan kedua ditambah 8H pangkat 3 per 6 dikali F0 turunan ketiga ditambah 16H pangkat 4 per 24 dikali F0 turunan keempat hingga ditambah sampai seterusnya. Nah, kemudian sulihkan persamaan P6.30, P6.31, P6.32 ke dalam persamaan P6.29. Selanjutnya, lakukanlah penyelesaian hingga akhir. Nah, teman-teman bisa dilihat di halaman 290 buku metode numerik, yaitu didapatlah hasilnya O kali H pangkat 5. Jadi, galat kaidah Simpson 1/3 untuk sepasang upah selang dapat dinyatakan sebagai E sama dengan integral 0 sampai 2H dikali fx dx sama dengan H/3 dikali F0 ditambah 4 kali F1 ditambah F2 ditambah O kali H pangkat 5 dan galat untuk dua pasang upah selangnya sama dengan O kali H pangkat 4. Lalu kita masuk ke contoh soal untuk lebih memahami kaidah Simpson 1/3. Diketahui jarak antara titik H sama dengan 0,125. Hitunglah integral 0 sampai 1 dengan 1/1 tambah X menggunakan kaidah Simpson 1/3. Nah, penyelesaiannya, jumlah upah selang H sama dengan B dikurang A per N, itu rumusnya. Maka dimasuklah N sama dengan 1 dikurang 0 per 0,125 sama dengan 8. Nah, kenapa 1 dikurang 0? Karena itu batasnya. Dengan B itu batas atas dan A sama dengan batas bawah. Maka dapatlah 1 dikurang 0 per 0,125 itu hanya menjadi sama dengan 8. Maka pada tabel itu kalian bisa lihat R-nya ada sampai 8 itu. 0 sampai 8 kan? Nah, kemudian setelah kita ketahui, kita kan kemarin sudah membahas dan sebelumnya sudah juga dibahas di kaidah trapesium kan cara mencari R, XR, dan FR-nya. Jadi kita langsung masuk ke rumus kaidah Simpson 1/3-nya ya. Nah, jadinya integral 0 sampai 1 dengan 1/1 tambah X dx menghampiri. Kita masukkan nih rumus kaidah Simpson 1/3-nya yaitu H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah 4F5 ditambah 2F6 ditambah 4F7 ditambah F8. Nah, kalau kalian bingung dari mana dapat rumusnya itu kalian bisa lihat di penurunan rumus pada halaman 286 ya. Nah, sebenarnya untuk kaidah Simpson 1/3 ini mudah dihafalkan rumusnya dengan mengingat pola koefisien suku-sukunya yaitu 1, 4, 2, 4, 2 sampai seterusnya balik lagi ke 2, 4, 1. Jadi ujungnya itu sama-sama 1. Nah, itulah makanya tadi dapat H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah 2F2 ditambah 4F3 ditambah 2F4 ditambah 4F5 ditambah 2F6
F6 ditambah 4 F7 ditambah F8. Nah, langsung saja kita masukkan yang sudah diketahui tadi angkanya H/3, berarti hanya 0,125. Maka 0,125/3 lalu dikali 1 ditambah 4 dikali 0,88889 ditambah 2 dikali 0,800000 ditambah 4 dikali 0,72727 ditambah 2 dikali 0,66667 ditambah 4 dikali 0,61538 ditambah 2 dikali 0,57143 ditambah 4 dikali 0,53333 dan ditambah 0,50000 lalu dijumlahkan menjadi 16,63568, kemudian dikalikanlah 0,125 kemudian dibagi 3 sehingga dapatlah hasilnya menjadi 0,69315. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Melia Hapni Tanjung. Kaidah Simpson 3/8. Seperti halnya pada kaidah Simpson 1/3, hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Misalkan sekarang, fungsi f(x) kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3. Luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom derajat 3, seperti yang ada pada gambar 6.11. Untuk menentukan polinom interpolasi derajat 3, dibutuhkan 4 buah titik data. Misalkan titik-titik tersebut 0,f0, h,fh, 2h, f2h, dan 3h, f3h. Polinom interpolasi Newton-Grenzorgy derajat 3 yang melalui keempat buah titik itu adalah P3x sama dengan fx0 ditambah x per h, delta fx0 ditambah x dikali x dikurang h per 2 faktorial h kuadrat delta kuadrat fx0 ditambah x dikali h dikali x dikurang h dikali x dikurang 2h per 3 faktorial h pangkat 3 delta pangkat 3 fx0 sama dengan f0 ditambah x per h delta f0 ditambah x dikali x dikurang h per 2 faktorial h pangkat 2 delta pangkat 2 f0 ditambah x dikali x dikurang h dikali x dikurang 2h per 3 faktorial h pangkat 3 delta pangkat 3 fx0, yang mana ini merupakan ketentuan P.6.35. Integrasi P3x di dalam selang 0,3h adalah integrasi menghampiri integral 0 menuju 3h, fx dx menghampiri integral 0 menuju 3h, P3x dx menghampiri integral 0 menuju 3h, f0 ditambah x per h delta f0 ditambah x dikali x dikurang h per 2 faktorial h pangkat 2 delta pangkat 2 f0 ditambah x dikali x dikurang h dikali x dikurang 2h per 3 faktorial h pangkat 3 delta pangkat 3 fx0 dx. Dengan cara penurunan yang sama seperti pada kaidah Simpson 1/3, jadi kita peroleh integral 0 menuju 3h fx dx menghampiri 3h per 8 dikali f0 ditambah 3f1 ditambah 3f2 ditambah f3. Ini merupakan ketentuan P6.36 yang merupakan kaidah Simpson 3/8. Galat kaidah Simpson 3/8 adalah E menghampiri min 3/80 H pangkat 5 F0 4 dikali T, yang mana nolnya itu lebih besar dari T dan dia itu lebih kecil dari 3H. Ini ketetapan 4.6.37. Jadi kaidah Simpson 3/8
ditambah dengan galatnya dengan dinyatakan sebagai integral 0 menuju 3H fx dx menghampiri 3H per 8 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah F3 ditambah O dikali H pangkat 5. Sedangkan kaidah Simpson 3/8 gabungan adalah integral A menuju B fx dx menghampiri 3H per 8 dikali F0 ditambah 3F1 ditambah 3F2 ditambah 2F3 ditambah 3F4 ditambah 3F5 ditambah 2F6 ditambah 3F7 ditambah 3F8 ditambah 2F9 dan seterusnya ditambah 2Fn dikurang 3 ditambah 3Fn dikurang 2 ditambah 3Fn dikurang 1 ditambah Fn menghampiri 3H per 8 dikali F0 ditambah 3 sigma I sama dengan 1 menuju N dikurang 1 yang mana I-nya itu tidak sama dengan 3, 6, 9 dan seterusnya ditambah 2 sigma I sama dengan 3, 6, 9 menuju N dikurang 3 Fi ditambah Fn. Ini merupakan ketetapan P6.38. Penggunaan kaidah Simpson 3/8 ini mensyaratkan jumlah selangnya itu harus kelipatan 3. Galat kaidah 3/8 Simpson gabungan adalah E total menghampiri sigma I sama dengan 1 menuju N per 3 dikali min 3H pangkat 5 per 80 F pangkat 4 dikali T menghampiri min 3H pangkat 5 per 80 sigma I sama dengan 1 menuju N per 3 F pangkat 4 dikali T menghampiri min 3H pangkat 5 per 80 dikali N per 3 dikali F pangkat 4 dikali T menghampiri min H pangkat 5 per 80 dikali B dikurang A per H F dikali 4 dikali T menghampiri min B dikurang A H pangkat 4 per 80 F pangkat 4 dikali T sama dengan O dikali H pangkat 4 yang mana A-nya itu lebih besar dari T yang mana A-nya ini lebih besar dari T dan lebih kecil dari B. Ini ketetapan P6.39. Jadi kaidah Simpson 3/8 ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral A menuju B fx dx menghampiri 3H per 8 dikali F0 ditambah 3 sigma I sama dengan 1 menuju N dikurang 1 yang mana I-nya ini tidak sama dengan 3, 6, 9 Fi ditambah 2 sigma I sama dengan 3, 6, 9 menuju N dikurang 3 Fi ditambah Fn ditambah O dikali H pangkat 4 dapat dinyatakan sebagai integral A menuju B fx dx menghampiri 3H per 8 dikali F0 ditambah 3 sigma I sama dengan 1 menuju N dikurang 1 yang mana I-nya ini tidak sama dengan 3, 6, 9 Fi ditambah 2 sigma I sama dengan 3, 6, 9 menuju N dikurang 3 Fi ditambah Fn ditambah O dikali H pangkat 4. Kaidah Simpson 3/8 memiliki orde galat yang sama dengan orde galat kaidah Simpson 1/3. Namun dalam praktek, kaidah Simpson 1/3 biasanya lebih disukai daripada kaidah Simpson 3/8 karena dengan 3 titik pada Simpson 1/3 sudah diperoleh oleh orde ketelitian yang sama dengan 4 titik pada Simpson 3/8. Tetapi untuk N kelipatan 3, kita hanya dapat menggunakan pada kaidah Simpson 3/8, bukan pada Simpson 1/3. Baik, kita masuk ke contoh, yaitu dengan aturan Simpson 3/8, hitunglah integrasi integral 0 menuju 4 E pangkat X dx. Hitung pula integral tersebut dengan menggunakan gabungan dari metode Simpson 1/3 dan 3/8. Apabila digunakan 5 bias dengan delta X sama dengan 0,8. Nah, penyelesaiannya, metode Simpson 3/8 dengan 1 bias. Integral dihitung dengan menggunakan persamaan 7.21 seperti yang telah kemarin kita lihat kan pada penurunan rumus. Integrasi sama dengan B dikurang A fx0 ditambah 3 fx1 ditambah 3 fx2 ditambah fx3 per 8. Integrasi sama dengan 4 dikurang 0
E pangkat 0 ditambah 3E I dikali 3, 3, 3, 3 ditambah 3E 2, 6, 6, 6, 7 ditambah E pangkat 4 per 8 sama dengan 55,0,7798. Besar kesalahan adalah E total sama dengan 53,598150 dikurang 55,07798 per 53,59815 dikali 100% sama dengan min 2,761%. Nah, yang B-nya, apabila digunakan 5 bias, maka data untuk kelima bias tersebut adalah F0 sama dengan E0 sama dengan 1, F0,8 sama dengan E pangkat 0,8 sama dengan 2,22554, F1,6 sama dengan E pangkat 1,6 sama dengan 4,9530, F 2,4 sama dengan E pangkat 2,4 sama dengan 11,02318, F 3,2 sama dengan E pangkat 3,2 sama dengan 24,53253, F4 sama dengan E pangkat 4 sama dengan 54,59815. Integral untuk dua bias pertama dihitung dengan metode Simpson 1/3. Yang kemarin metode Simpson yang telah dijelaskan saudari Fahira, yaitu pada persamaan 7.17 A1 sama dengan B1 B dikurang A per 6, F dikali A ditambah 4, F dikali C ditambah F dikali B. Integrasi sama dengan 1,6 per 6, 1 ditambah 4 dikali 2,22554 ditambah 4,95303 sama dengan 3,96138. 3 bias terakhir digunakan aturan Simpson 3/8. I sama dengan B dikurang A, Fx0 ditambah 3 Fx1 ditambah 3 Fx2 ditambah Fx3/8. Integrasi sama dengan 2,4, 4,95303 ditambah 3 kali 11,02318 ditambah 3x 24,53253 ditambah 54,59815 per 8 sama dengan 49,86549. Integral total adalah jumlah dari kedua hasil yang di atas, dari 3 bias terakhir dan integral untuk 2 bias perbandingan itu, integrasi sama dengan 3,96138 ditambah 49,86549 sama dengan 53,8226873. Totalnya sama dengan 53,59815 dikurang 53,8266873 per 53,59815 dikali 100%, sehingga kita memperoleh hasil min 0,427%. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki materi 6.4.4, yaitu metode integrasi numerik untuk hanya yang berbeda-beda. Bisa kita buka di buku pegangan kita metode numerik Rinaldi Munir yang revisi ke-4 halaman 295. Di situ dibilang, nah misalkan jarak antara titik-titik data dalam selang A, B tidak seragam. Jadi beberapa titik data itu mempunyai jarak H1, beberapa titik data lainnya itu mempunyai jaraknya H2, sedangkan sisanya berjarak H3. Jadi integrasi numerik dalam selang A, B dilakukan dengan mengkombinasikan kaidah integrasi yang udah ada. Misalnya, kombinasi kaidah trapesium, kaidah sepertiga Simpson, dan kaidah 3/8 Simpson. Nah, berdasarkan orde galatnya, kaidah sepertiga Simpson dan 3/8 Simpson itu lebih teliti daripada kaidah trapesium. Karena itu, kaidah 1/3 Simpson itu diterapkan jika jumlah upas selang itu yang bertetangganya genap. Sedangkan kaidah seperti 3/8 Simpson itu diterapkan jika jumlah upas selang yang bertetangganya itu ganjil dan kelipatan 3. Sisanya dihitung dengan kaidah trapesium. Nah, jadi tata ancangnya kira-kira dapat diringkas seperti ini.
Untuk sejumlah upah selang berturutan yang berjarak sama adalah genap, itu kita gunakan kaidah sepertiga Simpson. Nah, untuk sejumlah upah selang berturutan yang jaraknya sama adalah kelipatan 3, itu kita gunakan kaidah 3/8 Simpson. Nah, kalau untuk sejumlah upah selang yang tidak berjarak sama dengan tetangganya, nah barulah kita gunakan kaidah trapesium. Nah, sebelumnya ada gambar 6.12. Nah, itu adalah kaidah sepertiga Simpson gabungan. Iya, contohnya itu dapat dilihat pada gambar 6.12 itu. Dapat kita lihat pertama, ada 4 buah upah selang. Pertama berjarak sama di situ. Nah, jadi lebih baik menggunakan kaidah Simpson sepertiga. Kenapa? Karena jumlah upah selangnya genap. Nah, 3 buah upah selang berikutnya itu berjaraknya sama juga. Tapi lebih baik kita gunakan kaidah Simpson 3/8 karena jumlah upah selangnya itu kelipatan 3. Nah, kalau selanjutnya itu 2 upah selangnya itu masing-masing kan berbeda lebarnya kan? Maka setiap upah selangnya itu dihitung integrasinya dengan kaidah trapesium karena dia berbeda lebarnya, tidak sama jaraknya. Saya akan menjelaskan tentang bentuk umum metode Newton-Cotes. Kaidah trapesium, kaidah Simpson sepertiga, dan kaidah Simpson 3/8 adalah 3 buah metode integrasi numerik pertama dari metode Newton-Cotes. Masing-masingnya menghampiri fungsi f(x) dengan polinom interpolasi derajat 1 atau lanjut, derajat 2 atau kuadratik, dan derajat 3 atau kubik. Kita dapat menemukan kaidah-kaidah lainnya dengan menggunakan polinom interpolasi derajat 4, 5, 6, dan seterusnya. Bentuk umum metode Newton-Cotes dapat ditulis sebagai integral A sampai B f(x) dx sama dengan AH W0 F0 ditambah W1 F1 ditambah W2 F2 ditambah sampai Wn Fn ditambah E. Dari tabel di atas, nilai-nilai W akan semakin besar dengan membesarnya N. Dari teori Galat sudah diketahui bahwa pengurangan bilangan yang besar dengan bilangan yang kecil di dalam komputer dapat menyebabkan Galat pembulatan. Karena alasannya itu, maka metode-metode Newton-Cotes order tinggi kurang disukai. Alasan lainnya, order metode menyatakan ketelitian hanya jika ranah integrasi AB cukup kecil sehingga turunan fungsi hampir tetap di dalam ranah nilai tersebut. Sebagai implikasinya, metode Newton-Cotes order tinggi tidak lebih teliti daripada metode order rendah bila turunnya berubah secara signifikan di dalam ranah tersebut. Sebagai contoh adalah perhitungan integrasi L sama dengan integral 0 sampai pi akar 2 ditambah 2 cos x pangkat 2 ditambah 4 sin kuadrat x dx. Dalam hal ini, fr sama dengan fxr, xr sama dengan a ditambah rh, dan h sama dengan b dikurang a per n. E menyatakan Galat, sedangkan a dan wi adalah konstanta real seperti yang didaftarkan pada tabel yang di halaman 297 di buku metode numerik karya Rinaldi Murnir edisi keempat. Hasil perhitungan L dengan metode Newton-Cotes order n sama dengan n sampai order n sama dengan 10 adalah n sama dengan 2, L-nya sama dengan 8.01823, n sama dengan 3, L-nya sama dengan 8,000803, n sama dengan 4, L-nya sama dengan 7,99993. N sama dengan 5, L-nya sama dengan 7,99996, N sama dengan 6, L sama dengan 8.00000, N sama dengan 7, L-nya sama dengan 8.00000, N sama dengan 8, L sama dengan 8.00000, N sama dengan 9, L-nya sama dengan 8.00197, N sama dengan 10, L-nya sama dengan 7.99201. Nilai integrasi sejati L sama dengan 8.00000.